Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ruhil dari kelas 4D. NIM saya 1218485. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem formasi presentasi pegawai dalam mata kuliah multimedia. Yang pertama, di sini ada menu utama. Di dalam menu utama ini ada menu master, presentasi Oktober, presentasi November, presentasi Desember, rekapitulasi, dan data kelurahan. Fungsi utama menu utama ini untuk menu utama untuk memudahkan kita supaya kita bisa langsung menuju sheet yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Nah, di menu utama ini kita bisa langsung menuju set yang kita inginkan, misalnya menu master, kemudian presentasi Oktober. Dengan cara kita bisa di menu ini kita bisa mengisikan perintah hyperlink di sini. Nah, kemudian kita akan page in dokumen, kemudian kita arahkan sesuai dengan ke set yang kita mau, kemudian oke. Menu itu akan otomatis bisa menjalankan perintahnya. Kemudian di data kelurahan ini kita hanya perlu memasukkan data secara manual, kecuali pada tahun presentasi kita menggunakan rumus years, kemudian kolom dan barisnya E28, otomatis dia akan mengubah jadi tahun 2020 ini. Kemudian di tanggal juga kita bisa menggunakan perintah teks ini now, kemudian day, month, years. Kita menggunakan fungsi ini, otomatis dia akan mengubah tanggal dan waktu kita buat. Kemudian selanjutnya kita beralih ke master pegawai. Di dalam pegawai ini kita hanya perlu masukkan data-data secara manual satu persatu, tidak bisa langsung karena ini perorangan. Seperti sama kita masukkan NIP-nya, kemudian nama, jenis kelamin, jabatan, terus tempat tanggal lahir, itu kita masukkan secara bertahap satu persatu. Baiklah, itulah tadi presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nur Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan presensi bulan Oktober. Yang pertama, untuk menampilkan nama dan jenis kelamin, kita menggunakan rumus flock up. Jadi cukup kita mengetikkan NIP ini, maka nama dan jenis kelamin muncul secara otomatis. Di sini rumusnya untuk menampilkan namanya sama dengan flock up E10. Ini E10 ini. Dan kita kembali ke master pegawai. Setelah itu F9 ini kita blok dari NIP ke nama, lalu ke jenis kelamin kita blok. Setelah itu kita ketik angka 2. Kenapa 2?
karena kita bloknya dari NIP kan, kita blok 1, 2, 3. Jadi kita untuk menampilkan nama nomor 2, jadi kita ketik 2. Setelah itu kita enter, muncullah nama. Begitu juga dengan jenis kelamin, vlog up E10 sama E10, dan kita kembali lagi ke master pegawai, kita blok lagi. Bedanya kita ketikkan angka ketiga, karena ini 1, 2, 3. Kita enter, muncullah jenis kelamin secara otomatis. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah hadir, kita menggunakan rumus sum if. Ini kita gunakan ini H10. Kita lihat H10 kita dari H10 ya. Di sini kita blok semuanya dari H10 sampai dengan AC10 kita blok. Kenapa kita ketikkan angka 1 di sini? Karena dia akan menghitung angka 1, kecuali angka 1 dia tidak akan menghitung. Lalu kita enter, muncullah jumlah hadir. Untuk selanjutnya jumlah hari kita menggunakan rumus count. Di sini count H9, kita cari H9, ini H9 terletak di sini. Kita blok sampai ke AC9. Kita enter, dapatlah jumlah hari kerja. Oke, untuk mencari persenannya kita menggunakan rumus sum. AD10, kita lihat AD10 ini, kita klik ini dibagi AE9 yang ini, kita klik terus dikali dengan 100%. Nah, dapatlah 95%. Dan untuk selanjutnya kita menggunakan rumus yang sama. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari. Di sini saya akan menjelaskan presensi bulan November. Tidak jauh beda dengan presensi bulan Oktober. Untuk menampilkan NIP dan jenis kelamin, kita menggunakan rumus vlog up E10, lalu kita ke master pegawai. Kembali ke master pegawai, blok dari NIP ke jenis kelamin, lalu kembali ke ketik angka 2. Kenapa 2? Karena bagian nama saat di blok nomor 2, lalu kita enter, secara otomatis akan muncul nama seperti ini. Dan untuk menampilkan jenis kelamin sama dengan nama, yang membedakan klik angka 3 untuk mendapatkan hasilnya. Lalu jumlah hadir. Untuk menghitung jumlah hadir, kita menggunakan rumus sum if. Kita blok H10, di sini H dan ini 10. Lalu kita klik angka 1. Karena selain angka 1, maka tidak dapat terhitung. Kita blok dari sini sampai ke sini untuk menghasilkan jumlah hadir. Ini jumlah hadir. Nah, seperti ini. Lalu kita mencari jumlah hari. Jumlah hari kita menggunakan rumus count H9. Di sini H, di sini 9. Berwarna hijau ini kita blok dari H sampai ke AC. Jika mencari AC, ini di sini AC, kita blok. Dapatlah jumlah hari kerja yaitu 22. Untuk mencari persen, ini yang berwarna biru kita menggunakan rumus sum AD10. Di sini AD, di sini yang berwarna kuning
klik yang berwarna kuning, jumlah hadir, lalu dibagi jumlah hari kerja, lalu kita kalikan 100, maka dapatlah persenan seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rofiq Huda Walikram. Di sini saya akan menjelaskan tentang presensi pegawai di bulan Desember tahun 2020. Di sini untuk menampilkan nama dan jenis kelamin, kita menggunakan rumus, yaitu rumus VLOOKUP E10, yaitu di bagian sini bagian E, dan di kolom 10 yaitu yang bernama Saiful. Kemudian kita klik, lalu kita kembali ke master pegawai seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Kemudian kita klik angka 2. Kenapa 2? Karena bagian nama saat di blok nomor 2. Lalu kita enter, maka secara otomatis akan muncul nama yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dan untuk menampilkan jenis kelamin, sama dengan nama yang membedakan, yaitu kita menggunakan angka 3. Rumus dari nama tadi rumusnya sama, cuman kita dibedakan hanya di bagian 3 sini saja, dan rumus yang lainnya di bagian E dan kolom 10 pun juga sama semua, hanya yang berbeda hanya di angka 2 dan jenis kelamin yang di angka 3. Kemudian untuk menghitung jumlah hadir menggunakan rumus, yaitu rumus SUMIF H10 AC10 atau 1. Blok H10 yaitu di bagian dari sini jumlah hadir, klik angka 1, kita masukkan rumus kan, kemudian kita klik angka 1 di sini, maka secara otomatis ia akan menampilkan semua jumlah hari kerja jumlah hadir yang tertera, yaitu angka 1. Karena jika selain angka 1 seperti S atau A ini, maka tidak dapat dihitung karena itu bukan bagian dari rumus angka 1 tadi. Kemudian jumlah hari kita menggunakan rumus KON H9 AC9, yaitu untuk memunculkan jumlah hari kerja, dan caranya yaitu dari H10 kita blok sampai 31 dan kemudian kita enter, maka akan muncullah jumlah hari kerjanya, yaitu jika kita hitung secara manual maka ada 22 hari jumlah kerja. Lalu yang terakhir adalah untuk mencari persen menggunakan rumus seperti sini. Rumusnya sum AD10 per $AS E9, kemudian kita kalikan 100%. Maksudnya adalah di bagian AD di sini adalah jumlah hadirnya. Kita menggunakan rumus 10, yaitu dari di bagian 21 dibagi dengan AE, yaitu jumlah hari kerja. Di sini jumlah hadir kemudian dibagi dengan jumlah kerja. Setelah jumlah hadir tersebut kita bagi dengan jumlah hari kerja, lalu kemudian hasil tersebut kita kalikan 100%, maka hasilnya akan tampil seperti ini, yaitu jika jumlah hadirnya ada 21 hari, maka jumlah hari kerjanya sebanyak 95%. Dan jika jumlah hadirnya 20, maka jumlah hari kerjanya yaitu 91%, dan seterusnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, maka penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful As'ad. Di sini saya akan melanjutkan yaitu rekapitulasi dari 3 bulan sebelumnya. Di sini pertama kita lihat ketentuan-ketentuannya, yaitu kita mencari nama dan jenis kelamin. Di sini untuk mencari nama kita menggunakan VLOOKUP yang mengkaitkan NIP.
kita kaitkan NIP-nya, yaitu kita sampai sini menggunakan rumus sama dengan lookup dalam kurung F8, kita kaitkan NIP-nya F8 kembali ke master pegawai, data pegawainya. Kita blok dari NIP sampai jenis kelamin ke bawah sampai datanya habis. Lalu karena kita mencari nama, kita blok tadi 3 kolom dari NIP, nama, dan jenis kelamin. Untuk mencari nama, yaitu berada di kolom kedua. Jadi kita di sini ketik 2, lalu selain itu salah. Jadi muncullah namanya. Untuk mencari jenis kelamin sama juga seperti mencari nama, tinggal ubah di bagian 3 dan 2. Karena jenis kelamin di sini kita blok tadi 3. Dari pertama itu NIP, nama, dan jenis kelamin. Karena kita mencari jenis kelamin, yaitu kita pilih yang kolom ketiga. Jadilah hasil dari jenis kelamin otomatis diketahui. Dan untuk mencari nama kedua di sini, yaitu Desi, tinggal kita ubah F8-nya, kita ubah jadi F9. Ini kan F, kita kaitkan NIP-nya. Jadi F9, ini dia F9. Untuk mencari jenis kelamin sama juga kita ubah F9. Dan untuk seterusnya kita ubah jadi F10, F11, dan sampai datanya habis gitu. Nah, sini kita akan mencari, pertama kita akan mencari bulan kerjanya. Ini terdapat 3 bulan. Bulan pertama yaitu menggunakan lookup. Persisnya kita menggunakan lookup. Pertama seperti tadi kita kaitkan menggunakan NIP F8 untuk yang pertama. Lalu Oktober, di bulan Oktober. Dan 29 kita ambil contoh di sini ada bulan di presensi bulan Desember. Kita blok dari NIP sampai ke jumlah hadir, blok semua datanya, lalu kembali ke lookup Oktober 26, yaitu kolom ke 26. Yang kita cari kan jumlah kerjanya per bulannya. Nah, ini jumlah hadirnya 21, itu 21 Desember kan. Untuk mencari November juga sama, tinggal ubah bagian November atau Desembernya, itu di blok juga dan pilih yang 26. Nah, selanjutnya kita ke jumlah hadir dalam 3 bulan, yaitu Oktober ditambah November ditambah Desember. Menggunakan sum, yaitu jumlah di blok dari 21 sampai 21 Desember. Lalu enter, yaitu dari I8 ke K8, lalu di enter. Nah, muncullah hasilnya yaitu 64. Nah, untuk jumlah bulan kita menggunakan konta, yaitu kita blok dari I7, ini I7-nya ini ke K7, lalu enter, muncullah 3. Nah, untuk total hari kerja selama 3 bulan kita menggunakan ya jumlah hari kerja Oktobernya berapa, jumlah hari kerja Novembernya berapa, dan jumlah hari kerjanya berapa di jumlah hasilnya 66. Nah, untuk mencari persenannya kita menggunakan sum dalam kurung, lalu di dalam kurung lagi yaitu L8, ini dia L8 nya 64 dibagi jumlah hari kerjanya selama 3 bulan N7, ini N7 dibagi lalu dikali 100%. Nah, hasilnya 97%. Untuk mencari yang lainnya juga sama, tinggal kita ubah L9 untuk bagian Desi misalnya. Untuk Winda
tinggal kita ubah L10. Kita urutkan kolomnya sama dan ubah barisannya. Untuk mencari bulan kerja selama 3 bulan itu juga sama, tinggal diubah di bagian F nya, F8 diubah F9 untuk bagian di nama desi, dan juga untuk di nama benda juga diubah jadi F10. Ikutkan baris, F nya tetap di kolom F. Itu mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.